Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Salsabila dengan NIM 0110122138. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya dan kelompok saya telah kerjakan, yaitu tugas final project. Judulnya adalah pengembangan strategi sosial media marketing untuk meningkatkan brand awareness produk berbagai dimsum. Anggota kelompoknya itu ada 5 orang. Yang pertama, Niko Gaza Ardian sebagai ketua dari STT Terpadu Nurul Fikri, jobdesknya TikTok dan email marketing. Lalu ada Nana Andayana dari Universitas Siliwangi, jobdesknya itu analisis riset pasar, blogspot, dan SEO. Lalu ada Muhammad Torik Akil dari STT Terpadu Nurul Fikri, jobdesknya sebagai web. Lalu ada Rega Nur Cahya dari STT Terpadu Nurul Fikri, job desk-nya graphic design dan FB fanpage. Lalu ada saya, Vinka Salsabila, dari STT Terpadu Nurul Fikri, job desk-nya Instagram, WhatsApp, dan Marketplace. Latar belakangnya itu adalah berbagai dimsum adalah berbagai brand kuliner lokal yang menghadirkan aneka dimsum homemade dengan cita rasa autentik dan inovatif. Terinspirasi dari tinggi minatnya masyarakat terhadap dimsum, kami menyediakan produk rumahan yang dibuat dengan bahan berkualitas dan penuh cinta, mulai dari rasa klasik hingga kekinian. Semua varian cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Di sini ada makna logonya. Logo berbagai dimsum menampilkan kukusan berisi 3 dimsum sebagai simbol kelezatan dan keberagaman rasa. Warna merah dan aksen percikan memberi kesan hangat dan menggugah selera. Tulisan bergaya playful mencerminkan brand yang ramah dan ceria, sementara tagline-nya Made with Love itu menekankan kualitas buatan tangan dengan penuh cinta. Tujuannya itu ada yang pertama tujuan penjualan dengan omset 100.000. Yang kedua ada target engagement, total viewsnya itu ada 1.000 dari semua konten. Lalu yang ketiga ada untuk SEO on page yang hijau ada 14 use di Yoseo yang menyala. Lalu yang terakhir ada mengetahui strategi digital yang cocok untuk produk berbagai dimsum. Di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama ada produk homemade. Dimsum buatan rumahan memberikan kesan segar, berkualitas, dan penuh perhatian dalam setiap sajian. Lalu ada ragam varian rasa, mulai dari klasik hingga spesial dan kekinian. Lalu yang ketiga ada mudah dinikmati kapan saja. Cocok untuk cemilan, lauk, atau makanan ringan. Weakness-nya itu yang pertama daya tahan terbatas produknya. eh Tidak tahan lama. Yang kedua, ada produksi manual karena handmade, kapasitas produksi bisa terbatas dan memerlukan waktu lebih lama. Yang ketiga, ada pada ketergantungan pada bahan segar. Jika bahan baku sulit didapat, bisa mengganggu produksi. Lalu ada opportunities. Yang pertama ada tren makanan Asia yang terus naik di kalangan anak muda dan keluarga. Pemasaran digital, TikTok dan Instagram, lalu ada kolaborasi dengan UMKM lokal lain, seperti minuman, saus, frozen food untuk meningkatkan nilai jual. Lalu yang terakhir ada treats. Treatsnya itu persaingannya tinggi untuk pasar dimsum, lalu perubahan harga bahan baku seperti ayam, kulit dimsum, dan lain-lain. Lalu ada perubahan tren konsumen yang cepat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada target pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar berbagi dimsum mencakup usia 15 sampai 40 tahun. Tinggal di wilayah perkotaan, menyukai makanan praktis dan kekinian, serta aktif di media sosial dan tertarik mencoba kuliner baru. Target pasar berbagai dimsum itu ada pelajar, mahasiswa, karyawan muda, dan ibu rumah tangga yang mencari cemilan praktis dan terjangkau. Serta foodies aktif di media sosial yang tertarik dengan kuliner kekinian. Lalu ada positioning brand. Ber- Berbagai dimsum memposisikan diri sebagai brand dimsum handmade lokal yang variatif, lezat, dan dibuat dengan rasa cinta. Dimsum ini cocok untuk segala suasana, dengan rasa yang menggabungkan cita rasa klasik dan kekinian. Lalu di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada Key Partners.
itu supplier bahan baku, lalu ada influencer atau konten kreator lokal, lalu ada platform digital seperti Shopee Food dan GoFood. Lalu ada key activities. Yang pertama ada produk dan pengemasan dimsum, promosi melalui media sosial, pengolahan pesanan dan pengiriman, pengembangan varian menu dan kualitas produk. Lalu ada value proposition. Yang pertama ada dimsum hemat berkualitas, higienis dan lezat. Ragam rasa dari klasik hingga kekinian. Harga terjangkau dan dibuat dengan penuh cinta dan tampilan menarik. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada respon cepat melalui media sosial dan chat, konten interaktif di Instagram dan TikTok, edukasi tentang produk pembuatan rumahan dan keunggulannya. Lalu ada customer segmen, itu segmennya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda usianya 17 sampai 30 tahun. Konsumen makanan kekinian dan praktis. Lalu ada penggunaan aktif media sosial dan layanan pesan antar. Lalu selanjutnya ada care research. Yang pertama bahan baku segar dan berkualitas. Peralatan bahan baku dan kemasan. Akun media sosial dan marketplace. Branding atau toko yang brand branding atau logo yang menarik. Lalu ada channelnya itu ada beberapa, ada penjualan langsung dan juga online. Lalu ada cost structure, biaya bahan baku, dan operasional dapur, kemasan dan label produk, biaya produksi dan iklan digital, lalu ada untuk pengirimannya. Lalu ada revenue stream yang terakhir, itu penjualan dimsum per box dan penjualan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Di sini kita juga membuat riset pasar. Riset pasar dilakukan dengan menggunakan survei skala Likert kepada audiens dengan kebanyakan rentan usia 17 sampai 25 tahun dengan status sebagai mahasiswa yang diisi oleh pria sebanyak 28 orang dan 8 orang perempuan dengan total 36 audiens. Temuan risetnya itu yang pertama kualitas produk sangat penting. Konsumen sangat menekankan pentingnya tekstur dimsum yang lembut dan gurih. Skor rata-ratanya 4,67 dan 4,53 serta informasi kemasan yang jelas. Skor rata-ratanya itu 4,50 dan harga yang terjangkau itu skor rata-ratanya 4,44. Lalu ada minat pada varian unik. Ada ketertarikan yang tinggi untuk mencoba varian dimsum yang unik. Skor rata-ratanya itu 4,36 dan keinginan akan lebih banyak pilihan di pasaran. Skor rata-ratanya itu ada di 4,03. Lalu yang terakhir frekuensi pembelian rendah konsumen dimsum secara rutin setiap minggu relatif rendah di kalangan responden. Skor rata-ratanya itu 2,22. Ini adalah artikel yang sudah kami buat, blogspot artikel. Judulnya adalah Berbagai Dimsum Kelezatan Otentik di Setiap Gigitan. Ini adalah tampilannya untuk blogspotnya. Lalu ada hasil CEO artikel promosi itu ada seperti di gambar. Lalu ada hasil CEO artikel promosi, reliability-nya seperti yang digambar. Lalu ada hasil CEO artikel promosi untuk CEO-nya. Itu ada 15 indikator menyala. Hasil SEO artikel promosi untuk reliability-nya seperti ini. Kita juga membuat email marketing. Ini adalah tampilan email marketing yang dikirimkan kepada calon konsumen dan konsumen. Nah, ini adalah inset email marketing. Ini seperti tampilan di gambar. Lalu ada postingan TikTok. Kita mengupload beberapa postingan yang viewersnya paling tinggi itu ada di 8.000. 8,064. Ini adalah postingan-postingan yang telah kami buat dan kami upload. Lalu ada inset video TikTok. Total capaiannya itu kita mendapatkan 19,402 views, 36 like, 15 komentar, dan 14 dibagikan. Video terbaiknya itu ada video kelima yang meraih 8.000 views tertinggi. Ini insight.
Konsisten interaksi itu ada rata-rata 7-8 like dan 1-5 komentar per video. Ini adalah desain yang telah kami buat. Itu ada beberapa desain untuk graphic desainnya. Lalu kita juga membuat Facebook fanpage. Fanpage. Ini adalah tampilannya. Kita juga membuat akun Instagram. Instagram digunakan untuk promosi dan membangun branding produk. Kami rutin upload foto, video, dan info promo agar lebih menarik dan menjangkau lebih banyak orang. Di Instagram ini juga orang-orang bisa melihat apa saja produk yang ready atau apakah ada rasa yang baru atau bagaimana bisa ditanyakan langsung di Instagram. Kita juga ada di marketplace Shopee. Produk kami dijual di Shopee agar mudah dijangkau banyak orang. Di sini pembeli bisa dilihat foto, harga, dan deskripsi produk dengan jelas. Transaksi juga bisa lebih praktis dan aman. Lalu kita juga sering beberapa kali mengupload di WhatsApp Story. Dalam satu unggahan ini adalah contohnya ada 48 orang yang melihat produk dimsum kami. Cara ini efektif untuk menjangkau teman dan kenalan secara langsung. Ini adalah bukti-bukti pembelian yang telah kami buat dan juga ada contoh bukti chat yang dari pembeli online lewat online. Kami juga membuat website. Ini adalah tampilan websitenya. Kesimpulannya, target penjualan itu melebihi omset, yaitu 120.000 dengan produk terjual 12 box, maaf. Lalu yang kedua ada target views. Totalnya itu ada 19,402 views. Seluruhnya berasal dari konten video di TikTok. CEO-nya itu berhasil mendapatkan 15 indikator hijau menggunakan Yoast SEO. Berdasarkan hasil dan analisa, strategi paling efektif untuk produk berbagai dimsum adalah promosi melalui TikTok karena memberikan engagement dan jangkauan audiens lebih tinggi. Ini adalah pencapaian pribadi untuk para anggota. Niko berhasil mencapai pencapaian pribadi dengan meraih total 19,402 views dari video yang diunggah di TikTok. Lalu ada pencapaian pribadi saya, Vinka, berhasil menjual 12 produk dan memperoleh omset besar yaitu 120.000. Lalu ini ada pencapaian pribadi Rega. Rega itu berhasil membuat konten visual beberapa gambar promosi untuk diupload di media sosial dan video juga. Pencapaian pribadi Nana, Nana berhasil membuat konten SEO friendly yang dipublikasikan di Blogspot. Lalu pencapaian pribadi Torik itu berhasil membuat website berbagai dimsum menggunakan WordPress dari servernya sendiri yaitu localhost SMPP. Ini adalah kegiatan mentoring untuk kelompok. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.